Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Fani Fadila selaku ahli gizi di klinik Citra Medica ini. Nah, Ibu, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Mawar, Mawar, usianya 20 tahun, 20 tahun, alamatnya Jalan Padang Jati. di Jalan Tarenggati. Nah, kalau boleh saya tahu, apa alasan Ibu untuk datang kemari? Saya rasa saya salah makan, yang menyebabkan perut saya itu terasa nggak enak dan mual-mual. Baiklah Ibu. Nah, sebelumnya saya boleh minta biodata berat badan dan tinggi badan Ibu. Boleh. Berat badan Ibu berapa? 42, 42, tinggi badannya 158. 158. Baik, tunggu sebentar Ibu. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa IMT Ibu itu 16,82 dengan status gizi kurus dan nilai normalnya itu 18,5. Sementara itu, berat badan ideal Ibu 52,2 yang artinya Ibu kekurangan berat badan sekitar 10 kg. Nah, Ibu, apakah Ibu merasakan gejala lain selain dari perut yang tidak enak dan mual tadi? Saya ngerasa pusing, terkadang lemes. Mindset saya tuh biasanya sehari itu lebih dari 3 kali, haus yang berkelanjutan. Baik Ibu, dari gejala yang Ibu sebutkan tadi seperti mencret lebih dari 3 kali sehari, pusing, lemas, mual, dan perut Ibu terasa tidak enak itu, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu ini terkena diare. Nah, diare itu sendiri disebabkan oleh makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Selain itu, diare lebih mudah menyerang ketika daya tahan tubuh Ibu berkurang. Adapun efek samping lainnya yang menyebabkan diare yaitu konsumsi obat-obatan, stres maupun kecemasan yang berlebihan. Oh begitu, pantesan akhir-akhir ini saya sering merasa stres. Nah Ibu, untuk mengatasi diare Ibu tadi, saya menyarankan Ibu untuk diet tinggi cairan. Nah, di sini saya punya leaflet, apa hal yang Ibu harus lakukan dan apa yang sebaiknya Ibu konsumsi. Yang pertama itu, minum cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Targetnya adalah lebih dari 2 liter sehari. Cairan tersebut bisa berupa air matang ataupun air oralit. Nah, ketika Ibu tidak ada air oralit di rumah, Ibu dapat menggantinya dengan larutan gula garam, yaitu campurkan setengah sendok teh garam dan 8 sendok teh gula pasir ke dalam 1 liter air putih. Selanjutnya juga bisa larutan sereal. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 8 sendok teh tepung beras atau maizena ke dalam 1 liter air. Untuk makanannya, Ibu dapat mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering setiap 3-4 jam. Makanan yang kaya akan protein pada setiap waktu seperti telur, ikan, tempe, ataupun daging. Selanjutnya, makanan yang lunak seperti bubur ayam, nasi yang agak lembek. Selanjutnya, buah dan sayuran yang lunak seperti pisang. Nah, pisang ini baik untuk diare karena mudah dicerna. Selain itu juga, pisang mengandung zat mineral yang hilang saat Ibu terkena diare. Selanjutnya, baik makanan yang berkuah seperti ada sop ayam, sop kentang, soto ayam. Nah, selanjutnya ini makanan yang Ibu kurangi porsinya ataupun Ibu hindari. Yang pertama ada makanan yang terlalu pedas seperti masakan-masakan Padang yang mengandung banyak sambal, cabai-cabean. Kedua, makanan yang sangat panas ataupun sangat dingin. Yang ketiga, makanan yang penuh dengan lemak seperti gorengan ataupun makanan yang berkuah santan. Selanjutnya ada kopi, minuman bersoda ataupun beralkohol. Selanjutnya, jika Ibu mengalami diare, maka baik minum susu sapi ataupun yogurt untuk proses pencernaan Ibu. Jika diare tersebut tidak membaik dengan perubahan makanan, Ibu bisa coba minum 1 tablet loperamide setiap kali Ibu buang air besar.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsultasi ini. Namun, apakah saya boleh menanyakan kembali kepada Ibu apa yang bisa Ibu ingat dari konsultasi kita hari ini? Diare itu buang air besar yang cair lebih dari 3 kali sehari yang menyebabkan terjadinya kehilangan cairan dan mineral dalam tubuh. Makanan yang bisa dihindari itu contohnya kopi, alkohol, minuman bersoda, makanan yang pedas seperti masakan Padang, gorengan. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah memahami tentang konsultasi kita terkait penyakit Ibu diare hari ini. Untuk itu, leaflet ini dapat Ibu bawa pulang. Dan selanjutnya jika Ibu mengalami gejala yang sama, Ibu dapat berkonsultasi kembali ke saya ataupun menanyakan ke saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.